Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang ini kami sedang berada di studio podcast MAPA SMA Negeri 4 Balikpapan dalam acara sosialisasi PPDB atau penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2003-2004. 2022-2023. Kecepatan setahun Pak ya. Mohon maaf. Ya, sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara kita mulai, saya akan memperkenalkan pembicara kita pada hari ini sebagai narasumber, yaitu yang pertama Bapak Dr. Andes Imam Sujai sebagai Ketua MKKS SMA Kota Balikpapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah Bapak Mujadi MPD Ketua MKKS SMK Kota Balikpapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Yang ketiga adalah Bapak Agus Ihsan MPD Sekretaris MKKS Kota Balikpapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sendiri adalah Yeyen Dwi Nanti, guru SMA Negeri 5 Balikpapan yang hari ini akan bertugas menjadi host. Bagaimana Bapak-bapak, sehat semua ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tidak terasa 1 tahun berlalu ya Bapak-bapak semua. Tahun lalu kita sudah mengadakan sosialisasi PPDB untuk tahun kemarin, dan untuk tahun ini kita adakan lagi sosialisasi dengan tim yang sama ini ya Pak ya. Cuman mungkin banyak nih Pak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat ya Pak ya. Apakah ada perbedaan-perbedaan Pak yang signifikan mungkin ya untuk bagaimana teknis pendaftaran dan lain sebagainya ini? Mungkin dari siapa dulu nih Pak? Pak Imam dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada intinya di tahun pelajaran 22-23 ini 22-23. PPDB tidak banyak yang mengalami perubahan. Perubahan-perubahan itu hanya pada prestasi ya. Prestasi itu ada 3, ada prestasi akademik, non akademik, dan tahfiz. Nah, untuk prestasi akademik dan non akademik tidak ada berubah, tapi ada tahfiz yang tadinya itu syarat minimal 3 juz, tetapi kemudian di tahun pelajaran 22-23 ini diberikan satu penghargaan setiap juznya. Misalnya ada seorang anak atau calon peserta didik baru itu hafal 1 juz, maka bisa mendaftar, diberikan poin 10, 2 juz 20, 3 juz 30, sampai 10 juz 100. Tetapi kalau dia juga menghafalnya lebih daripada 10, tetap poinnya maksimal 100. Nah, jadi di prestasi saja yang mengalami perubahan-perubahan. Nah, sebenarnya yang lain tidak ada perubahan, sama dengan tahun yang lalu, sehingga bagi Bapak Ibu orang tua di rumah atau di mana saja kiranya bisa mempelajari jurus-jurus yang ada yang ditempatkan di website PPDB online itu, sehingga bisa kita pelajari sama-sama. Mudah-mudahan partisipasi daripada semua orang tua itu bisa memperlancar jalannya PPDB di tahun 22-23 ini. 22-23. Oke Bapak, ini ada yang nanya. Oh ya. Tambah sedikit Pak Imam. Oh ya. Mungkin yang jalur prestasi karena 30%, akademik 10, kemudian tahfiz itu 10. Tetapi kalau tahun lalu khusus jalur tahfiz untuk menolak agama Islam. Ya. Tapi tahun ini kita akomodir dari agama yang lain. Jadi 10 itu dibagi persentasenya Ya. 4% untuk Non agama Islam, artinya 1% agama Kristen, 1% agama Katolik, Katolik, Buddha, dan Hindu. Kemudian ada 6% untuk tahfiz. Oh, jadi terbuka luas untuk semua ini Pak ya. Jadi Dari diakomodir hafalan. semua untuk tahun ini. Bedanya dengan tahun yang kemarin. Oke. Ya. Ini kabar baik ya Pak ya. Jadi tidak ada pembeda-pembedaan di sini ya Pak ya. Saya dengar ada gelombang itu Pak. Maksudnya gimana tuh? Ada gelombang 1, gelombang 2. Jadi Itu gimana Pak Agus, silahkan.
bukan gelombang laut ya. Cek gelombang. Cek gelombang. Cek gelombang, cek ombak. Ya, jadi bedanya yang tahun kemarin itu ada prapendaftaran. Ya kan? Kalau tahun ini Nggak ada. Tidak ada Langsung. prapendaftaran. Jadi langsung pendaftaran tapi gelombang 1 dan gelombang 2 gitu Nah, ya. itu bagaimana Pak? Nah, kalau yang gelombang 1 itu dikhususkan untuk jalur perpindahan orang tua dan anak kandung guru, kemudian afirmasi, dan satunya adalah prestasi. Prestasi. Ya, tadi. Oh iya. Nah, jadi daftarnya. Cuman istilahnya aja ya Pak ya. Ya, enggak, itu sudah ada di Juknis, memang di Oh, sudah ada. Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Oke. Itu seperti itu dibagi menjadi 4 ya. 4. Jalur zonasi, Zonasi, kemudian jalur afirmasi, jalur jalur prestasi, jalur perpindahan orang tua dan anak guru kan. Anak-anak, Nah, oh. gitu kan. Guru setempat. Cuman masyarakat mendengarnya menjadi gelombang 1 dan gelombang 2 seperti Enggak, itu ininya apa pembagian Pengelompokan. Oh, pengelompokan. pendaftaran. Pengelompokan. Nah, di gelombang pertama itu mendaftar, kemudian nanti ada seleksi. Nah, seleksinya itu berdasarkan nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Semester 5. Nah, cuma di situ kan mapelnya diambil hanya 5 ya. 5 maaf. Sama Apa aja dengan- tuh Pak? Sama dengan ujian nasional. Oke, oh sama Seperti dengan itu. ujian nasional. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Inggris, matematika, IPA dan IPS. Jadi Oke, 5 itu. iya. Ya. Jadi agar diketahui ya yang mau daftar ini 5 mapel itu dan 5 semester ya Pak ya. Ya. Oke. Siapa yang mau menjelaskan ini Pak tentang teknis pendaftaran PPDB? Bagus. Pak Agus ya? Ya. Ya silahkan. Teknis pendaftaran PPDB itu ada masuk di di aplikasi PPDB ya, yang nanti di situ ada webnya, ya, Capdin, Boleh. ada dimunculkan, bisa dimunculkan, ya. Nah ini ya, nah ini kan demo ya. Nanti Ya. kalau mulai tanggal 17 sudah kata-kata demonya tidak ada. Ya, Laku hilang. PPDB Capdin Dinas itu siap PPDB online. Siap PPDB online Nah, ya. di situ. Nah, di situ ada terlihat kalau misalnya pendaftar mau mendaftar jalur online, dia membuka ini, kemudian nanti di situ ada jalur zonasi, afirmasi, sudah terlihat semua. Nah, di situ juga ada panduan kalau mau tahu Juknis. Pendaftar itu nggak perlu harus megang Juknis itu, enggak, karena di situ sudah ada petunjuknya, semua Pak ya. ada panduan Jadi dibuka. tinggal mengikuti Tinggal saja. mengikuti aja. Oh iya, lebih mudah Jadi Pak ya. syarat-syaratnya ada semua di Ada situ. semua di situ. Jadi nggak perlu bingung Pak Nggak ya. bingung. Oh, gitu. iya. Juknisnya sudah masuk semua di situ. Pas. Oke. Apakah ada perbedaan nih Pak berikutnya? Perbedaan pendaftaran untuk SMA dan SMK. Jadi nih kayaknya, silakan Pak. Kalau perbedaan kelihatannya nggak ada, cuma Nggak ada ya, ada Pak, ya? istilah yang berbeda. Kalau di SMA itu ada Zonasi. jalur zonasi, Zonasi. kalau di SMK itu nanti pakai jalur reguler. Reguler. Itu aja. Oh itu aja ya Pak. Ya? Waktu dan pelaksanaannya sama. Oh, Nggak ada waktu bedanya. sama, nggak ada Cuma bedanya. ada istilah zonasi itu. Di SMK tidak ada ya, Nggak Pak? ada SMK, Zonasi. tapi reguler itu di SMK. Mungkin bisa dijelasin Pak, kenapa kok tidak ada jalur zonasi untuk SMK? Mungkin masih banyak yang belum paham. Mungkin kalau untuk SMK itu karena di sana itu perjurusan ya. Iya, Jadi ada jurusan. Termasuk. Sehingga kalau seandainya dibikin zonasi, padahal orang juga punya kepinginan ke TKJ, maunya yang ada di SMK Iya. 1, kemudian sama di SMK 3, orang kampung baru nggak punya kesempatan. Nggak punya untuk kesempatan, masuk. betul. Kalau seandainya di SMA itu kan umum, sehingga kalau dikelompokkan masuk di SMA 1 juga Bisa. seperti itu, SMA Iya. 2 seperti itu, SMA Sama ya, Pak, ya. seperti itu. Dan SMK itu karena spesifik, Iya, betul. dia punya jurusan macam-macam sehingga tidak dibikin zonasi. Tidak dibikin Jadi zonasi. reguler, sehingga semua orang bisa Punya kesempatan yang sama. untuk bisa ke sana. Iya betul, agar bisa memilih jurusan yang Karena tidak diinginkan. semua yang dekat pun Betul. kepengen ke jurusan tertentu, belum tentu kan. Betul, Pak. Yang jauh juga sih. Iya. Mungkin Nah, itu. oke, terima kasih Pak. Nah, sekarang untuk jadwal pendaftaran PPDB Pak, silakan Pak Iya. dijelaskan. Jadi tadi kan kita jelasin ada jadwal PPDB itu
jadwalnya tanggal 17 sampai tanggal 22. 17 Juni sampai Nah, tanggal 22 Juni. Itu untuk gelombang yang pertama. Gelombang yang pertama. Yang saya sebutkan tadi. Iya, Pak. Apa aja tadi, Pak? Afirmasi, Afirmasi, perpindahan orang tua, anak prestasi, guru, prestasi. dan prestasi itu masuk ke gelombang pertama. Jadwalnya tanggal 17 sampai tanggal 22 Juni. Dan jangan akan lupa. diumumkan Tanggal tanggal 24. 24. Dan akan diumumkannya 3 hari kemudian, tanggal 24 Juni. Ya. Nah, ini jangan sampai Ya, salah-salah tanggalnya ini karena waktunya itu cepat sekali ya Pak, Ya. seperti ya. Yang kedua kan tanggal 27 Pak ya. Iya. Ya, Gelombang jadi kedua Pak. setelah pengumuman tanggal 24 Empat. itu nanti tanggal 27 itu dari gelombang kedua itu Dua. hanya zonasi atau reguler. Zonasi Bukan dan zonasi reguler. dan ya, zonasi atau reguler. Zonasi Zonasi atau SMA, Yang zonasi SMA, reguler. SMK. reguler, SMK dengan tanggal yang sama. Nah, zonasi itu ada 3 zona, ya, zona 1, 2, dan 3. Zona 1 itu untuk wilayah sekolahnya. SMA itu ada 9. Betul. Jadi zona pertama ada 3 sekolah. 3 sekolah. SMA 1, SMA 1, SMA 8, SMA 8 dan 3. 3. Kan arahnya ke Oke. barat sana. Ke barat, betul. Terus ada yang ke arah utara. Yang kedua, zonasi yang Zona kedua, 2 itu SMA 2, 6, dan 9. SMA 2, 6 dan 9. Ya. Dan zona Kemudian yang zona ketiga, tiganya SMA 5, 5, 4, 7. Oke. kalau SMK Pas 33. Kalau reguler SMK Pak, bebas. reguler bebas. Dan Bebas. jika tidak terikut di gelombang pertama tadi ya, afirmasi, kemudian GTK, perpindahan orang tua, GTK, prestasi, boleh mendaftar di di reguler. reguler. Oke. Boleh juga mendaftar di zonasi sesuai Sesuai dengan daerahnya. masing-masing. Untuk SMA. Ini Pak, kalau untuk lintas zona ini Pak, untuk SMA bagaimana nih Pak ini? Jadi gini, sebenarnya lintas zona itu diberikan pada anak yang punya prestasi. Iya. Ya. Jadi anak-anak Balikpapan yang punya prestasi diberikan reward untuk bisa mendaftar di luar zonanya. Iya. Ya. Kalau dulu ada surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan bahwa yang peringkat itu dapat, saya kira tidak ada lagi itu. Jadi prestasi hanya khusus prestasi akademik non akademik, dan itu bisa keluar zonanya. Misalnya anak tadinya itu ada di daerah Muarapak, kan berarti ikut wilayahnya Mergomulyo dan sebagainya, SMA 3, 4, dan 8. Nah sekarang bisa saja dia mendaftar di SMA 1 atau SMA 5 atau mana saja boleh, Bebas. karena dia punya Prestasi. prestasi. Tapi bagi anak-anak yang tidak punya prestasi memang tidak diberikan untuk rekayasa, bukan rekayasa, tambahan itu tidak ada. Tambahan. Nggak ada. Untuk zona itu pertambahannya berapa Pak? Dan pertambahan ada, paling sekarang nggak ada? nggak ada. Hanya khusus bahwa nanti akan Dibolehkan ditambahkan nilai-nilai mata pelajaran di jumlah ditambah dengan total akreditasi. Habis itu diperingkat. Akreditasi, nggak ada seperti tahun lalu. Nggak ada, nggak ada, Penambahan Kalau tahun berapa kemarin, poin ya kemarin itu ya? Nggak ada. nggak ada. 60 Kak ya? Ya, sudah 2 tahun yang lalu nggak ada Pak ya? Nggak ada. 2 tahun yang lalu. Kalau dulu kan ada Ada. pertambahan daftar yang Pertama kan. itu tambah Iya. 100. Tahun Kalau sebelumnya. sudah tahun kemarin sudah nggak ada. Nggak ada. Tahun ini juga sudah nggak ada. Jadi tidak ada ya untuk zonasi, tidak ada lagi. Jadi tahun ini tambahannya tambahan. hanya tambahan nilai yang rapotnya itu Rapot. ditambah dengan akreditasi, Akreditasi atau atau prestasi. Kalau ada prestasi. Kalau ada prestasi ya Pak. Ya, kalau nggak ada berarti di zonanya. Terus Iya, nanti jadi sistem di zona. gelombang pertama itu kalau tidak diterima di jalur prestasi Bisa. itu dia bisa daftar lagi Melalui zonasi, melalui zonasi atau atau reguler. Tapi haknya untuk penambahan nilai nggak ada lagi. Prestasi sudah tidak ditambahkan Sudah lagi. selesai. Iya. Ini kayaknya ada yang tanya Pak. Iya, Saya. iya. Halo. Assalamualaikum Bu Ye. Assalamualaikum Bu Ye. Woi, lain Pak, ini anak-anak saya. Buye. lain. Mohon maaf. Ini sudah dibuka link untuk interaktif Mas. Ada pertanyaan mungkin? Dari anu ada nggak? Untuk Dari chat dari Richard ada Itu banyak. Nah, ini ada pertanyaan, silahkan. Saya nggak bisa melihat Ada. ini. volume terlalu kecil Mas. Oh, volume terlalu kecil. Kurang. Gambar kabur katanya. Oh, iya. Bagaimana Oke, dengan anak GTK? siapa sih ini? Kita dulu Pak ya.
Ini paling anak-anak ini. Mungkin yang anak GTK itu Pak Agus. Ya. Oke. Oh iya. Gimana Pak? Ini ada yang bertanya Ada yang bagaimana bertanya, dengan anak silakan. GTK. Oh iya. Iya. Jadi anak GTK itu ada anak GTK, anak kandung guru yang Anak kandung di guru. sekolah yang bersangkutan, Betul. dan ada juga anak kandung guru yang di sekolah lain. Misalnya misalnya SMA 4 ya. Ya. Terus ada guru yang punya anak kan, tapi dia ngajar di sini gurunya. Itu secara nggak langsung Otomatis. ada prioritas. Prioritas. Pasti diterima walaupun nilainya berapapun dia nilainya. Nah kalau anak kandung dari luar, gitu Nah. ya, mulai dari SMP kah, SD kah, itu Termasuk SMA, termasuk SMK. SMA, Dapat SMK, poin? bukan maksudnya Oh, nggak ada. Punya bisa hak. masuk di jalur ini, ya, di jalur ini tapi tetap diseleksi. Oh, tapi tetap bisa. Jadi gini Bu, mungkin anak kandung guru itu ada kuotanya. Nah, ketika kuota itu berlebih anak kandung guru, umpamanya di SMK 1 saya, SMK 1 ada 10 anak kandung guru. Nah, ternyata anak kandung guru SMK 1 itu cuma ada 5. Berarti masih ada 5. Masih ada 5. Nah, berarti itu diperebutkan oleh anak kandung guru Kandung semuanya. dari sekolah Dari luar lain. sekolah. Dari luar sekolah. Tetapi jatahnya tetap 5. Tetap 5. Tetap 5. Akhirnya Jadi di ranking di lagi. Oh. Jadi bisa, tapi selama anak kandung guru sekolah yang bersangkutan Kuotanya itu itu, Pak. kuotanya Masih ada. masih ada. Oh ya, jelas ini Begitu ya, Pak Pak ya. ya. Kalau sudah full lebih, Ya, tetap berarti tidak ada. cuma syaratnya kalau anak kandung guru nanti di situ kan ada yang diupload ya. Iya, Pak. Jadi kalau itu bahwa yang bersangkutan itu guru, itu harus ada surat keterangan dari kepala GTK. sekolah. Harus ada surat Terus dia mengupload juga NUPTK. NUPTK Iya. ibu. Iya. Nah, iya. Oke, ibu atau ayahnya. Termasuk anu ya, Jadi guru. GTK kan guru dan tenaga kependidikan. Oh, iya. Jadi misalnya tenaga tata usaha juga Tata bisa. usaha bisa. Bahkan tadi saya sempat dihubungi dari Dinas Pendidikan Kota. Pak, kalau anaknya bisa asal punya NUPTK. Oh. Jadi ternyata NUPTK bukan hanya guru yang punya, tapi tenaga Tenaga pendidikan juga ada. Termasuk kantor Dinas Pendidikan juga Dan ada. ada juga NUPTK-nya, Pak ya. Nah, kalau prosentase ini, Pak. Prosentase jalur masuk SMA dan SMK itu bagaimana, Pak? Prosentase. Persentasenya mau Pak? Ya, jadi gini, kalau prosentase itu tahun lalu sama yang tahun ini sama. Sama, Pak ya. Tapi sedikit perbedaan. Khusus Kalau SMK. untuk zonasi, reguler, Reguler. itu SMK tahun lalu itu 40% reguler, terus yang 10%-nya itu adalah lingkungan RT. Oh, Nah, gitu kan. lingkungan RT. Lingkungan RT. Nah, di tahun kemarin itu jalur zonasi Zonasi. itu 50%. Sekarang 50% sama dengan SMK. 40% itu zonasi, yang 10% itu RT, lingkungan. lingkungan RT. Nah, di lingkungan RT juga ada yang prioritas. Gitu. RT Ada yang prioritas. yang nempel. Misalnya 10% dari 300 ada 30 gitu ya. Iya, Pak. Nah, dari 30 itu ada dari 30 misalnya di sekolah itu RT-nya 15 ya. Terus yang 5 prioritas. Memang prioritas. Ya kan? lain. Nah, 5 prioritas itu berapapun nilainya, 5 Wajib diterima. ya, 5 prioritas itu yang paling dekat dengan sekolah. Mepet. Mepet, Mepet, kanan iya. kiri Kanan, belakang kiri, ya depan. kan. Nah, depan belakang itu terutama Wajib diterima. bisa menjadi 4 RT, bisa 5 RT, bisa 6 RT, Kesepakatan dengan kelurahan. dengan kelurahan. Nah, kenapa? Karena 10% bisa jadi dari misalnya anggap aja lingkungan RT itu masuk ada 15 RT, 15 atau 14 RT, ada lagi RT prioritas. ada lagi RT prioritas. Nah, dimungkinkan kan dari 14 RT kuotanya kan bisa lebih dari 30 tadi. Oh iya betul. Jadi diseleksi Diseleksi lagi lagi. masih. Nah, cuma untuk RT yang Yang prioritas ter- itu pasti diterima. pasti diterima. Wajib diterima. Seperti Yang anak-anak prioritas. kami. Kalau itu dilepas ya, itu Bisa- kemungkinan bisa kalah. Diseleksi bisa kalah, Bisa kalah, justru yang betul, dekat betul. dengan sekolah. Oh iya betul Nah, betul. itu lebih adil gitu. Oh iya betul Itu betul. masukan juga dari beberapa RT dan di kelurahan ya Pak. Itu. Iya. Untuk apa namanya Pak ya?
Itu tadi prosentasenya ya. Untuk kakak itu sendiri, berlakunya itu paling dekat itu berapa tahun Pak? Maksudnya kan Kakak berlaku. iya, kakak berlaku karena ada yang dari pengen keterima nih misalnya di SMA 5 nih misalnya. Jadi dia pindah ke situ, ke dekat SMA 5, terus dia bikin kakak dengan berharap bisa diterima dengan jalur itu RT prioritas tadi itu Pak. Nah, itu gimana Pak Imam? Juni Yaitu 1 tahun kan. 1 tahun ya Pak? Iya, 1 tahun. Di Juni Terhitung itu tanggal Ya. 17 Juni itu adalah 1 tahun. 1 tahun ya Pak ya. Jadi kalau yang 6 bulan 3 bulan nggak bisa ya Pak ya? cuma ada kemarin yang tanya sama saya, ini mungkin juga perlu disikapi Pak Imam. Kadang-kadang di orang itu sudah ada DRT itu udah lama, kemudian 6 bulan yang lalu punya anak, punya anak melahirkan, Nambah warga. nambah warga, sehingga Tercetak kakak baru. itu nanti diganti dengan yang model sekarang kan barcode itu. Barcode. Nah, tanggalnya itu Baru. pasti tidak setanggal yang kemarin. Nah, ini yang menjadi pertanyaan warga kemarin seperti itu. Nah, Solusinya bagaimana itu Pak? Ini Pak Imam supaya karena ini betul-betul tambah warga, Iya. Jadi gini, masukkan anaknya di kakak, kan misalnya gini, sehingga kakaknya baru. Betul. ya, si bapak, si istri, anak, Ya, lahir lagi anak, ya, maka kan dicetak baru. ya. Maka tanggalnya tanggal yang baru. Tanggal yang baru. Maka dia harus melampirkan kakak Kakak yang yang lama. lama itu solusinya. Betul. Betul-betul Pak. Supaya Seperti itu. supaya tahu ya. Supaya ini jelas. Kan ini pertanyaan Pak masyarakat. Ya, bagus. Begitu. Jadi bawa 2 kakak ya Pak ya? Ya, dilampirkan. Kakak yang lama, kakak yang lama itu Kalau ada. tidak kakak lama bisa melampirkan KTP, kalau KTP-nya kan sudah tertanggal Sama, seperti itu. Oh Jadi, iya. Iya itu Pak. aja. Ya. Untuk penambahan nilai peserta prestasi tadi Pak sudah dijelaskan atau belum ya? Maksudnya itu prestasi itu bagaimana? Itu prestasi apa aja yang bisa dipakai untuk penambahan Jadi nilai? gini, Gitu? Seperti kalau anak yang masuk jalur prestasi itu yang paling tinggi adalah yang ada kaitannya yang pelaksananya itu misalnya dari Dinas Pendidikan, Kemenak dan olahraga. olahraga. Nah, dan itu harus berjenjang, Berjenjang. tidak bisa yang tidak berjenjang. Betul. Dan itu di Juknis kita sudah ada aturannya, tingkat nasional berapa, provinsi berapa, kemudian internasional berapa. Tetapi kalau sekarang ada masyarakat yang punya, boleh dibilang sertifikat, katakan saja lomba dance tingkat internasional, tingkat nasional, itu kan tidak dilaksanakan oleh ketiga kementerian tadi itu. Siapapun boleh melaksanakan. Nah itu ada nilainya tapi kecil sekali. Tapi kecil ya Pak ya? Kecil. Yang dikatakan prestasi akademik itu misalnya anak ikut OSN Oh, atau harus KSN prestasi sekarang. akademik ya, Pak, ya? Kemudian yang kedua apa namanya? FLS2N. FLS2N itu yang diakui cukup tinggi dan memang setiap tahun itu ada kegiatan lombanya, pertandingannya ada. Ya, di sekolah itu ada. Nah, tapi kalau sertifikat yang di luar itu Marching band seperti marching contohnya. band namanya, ini contoh bagus nih marching band. Marching band itu banyak banget soalnya. pesertanya hampir 40-an lebih. Iya, betul. Misalnya dapat nilai katakan 90 lah misalnya itu. Maka nilai yang ada itu akan dibagi 6. Dibagi 6. Di Juni sudah ada semua. Oh. Dibagi 6, akhirnya ketemu berapa. Misalnya si A mendapatkan tambahan ya 90 bagi 6, 15. Iya betul 15 ya, 15. Maka si A dapat 15, si B 15. Dan itu harus diberikan surat keterangan atau semacam surat kepastian dari sekolah yang bersangkutan. Sekolah yang bersangkutan. Jadi Harus ada tidak- surat keterangannya ya Pak? Ya, seperti itu. Jadi mungkin lebih gampangnya mungkin gini Bu, kalau dulu prestasi itu gelondongan, kalau juara 1 nilainya 100, kalaupun orang sepak bola semua dapat 100. Nah sekarang itu dibagi, kalau seandainya prestasi itu bulu tangkis perorangan, ya memang dapat 100. Dapat 100. Tapi bulu tangkis itu double, berdua Dibagi dua. dibagi 2. Tapi kalau lebih dari, kalau 3 ya dibagi 3, tapi lebih dari 5, lebih dari 6 itu dibagi 6.
Tetap dibagi Bagi 6. 6. Jadi kalau sepak bola orang 11, 11 dibagi 6. dibagi 6. Masing band tadi yang orang 21. Paduan suara, choir. Paduan suara, itu bagi- marching band, wah, Itu dipatok tetap sama- dibagi 6. Iya. Ya. Oke. Ya, artinya kita semua prestasi dihargai, cuma yang paling tinggi yang dilaksanakan secara berjenjang. Dan pelaksananya adalah Kementerian Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan. Olahraga, kemudian Kesenian, Kemenak, kebudayaan. kemudian ada tahapan-tahapannya dan nggak bisa ujuk-ujuk punya punya provinsi, kota ada nggak ada nggak bisa. Dan Iya. untuk tahun sekarang pramuka Pak ya. Pramuka ada tambah. Nah, Pramuka Garuda, masuk ada angka-angkanya. ke angkanya ya Pak ya. Oke, mudahan Pramuka bisa aktif lagi Iya, setelah iya. 2 Iya. tahun tidur pandemi ini ya Pak ya. Ini apa? Travel agama wajib. lain juga ada. Kenapa Kan Pak? kalau di Islam itu tahfiz ya. Oh ya. yang Agama lain prestasi juga tadi ada. Bu, Oh termasuk ya Pak ya, yang hafalan-hafalan tadi itu untuk agama yang lain. yang Untuk tapis agama. yang tapis 10% tadi, Iya, 10%. 6% dipakai untuk agama Agama Islam, dengan yang 1% itu untuk agama Hindu Agama. sesuai dengan prestasi masing-masing. Iya. Buddha, Kristen, Katolik Katolik. sesuai dengan prestasi yang diberikan di agama masing-masing. Kami juga Ya, dari ada pertanyaan. ya, dari MKKS kemarin juga koordinasi ya dengan Kementerian Depak ya, Kementerian Agama mengenai ini Iya. prestasi. Prestasi ya Pak. Silakan Pak, ada pertanyaan ini. Itu ada ya. Itu yang pendaftaran semua. Citra Deviana Putri, apakah boleh habis daftar SMK, semisal tidak diterima, terus terus lanjut daftar SMA, apa boleh? Selama Boleh. Boleh. selama waktunya masih ada. Selama dia juga memang sudah tidak diterima. Ya, Jadi ya. gini. Sudah lepas Kan dari ya, dari- kan di SMA sama SMK itu ada pilihan. Iya. Boleh memilih 3. Boleh memilih. Maksimal. Kalau 3 SMK sekolah. itu boleh memilih 5. 5. Oh. Tapi kalau khusus untuk yang afirmasi itu sampai 13 Pak. Sampai 13. Sama ini mungkin maksudnya gini bagus. Saya daftar di SMK. Selama nanti nama saya masih nyantol atau masih masuk, itu saya tidak bisa daftar di tempat yang lain. Oh. Mau di SMK manapun nggak boleh, apalagi di SMA. Tapi kalau sudah lepas artinya sudah nggak diterima, Sudah nggak nggak usah diterima. cabut berkas, langsung bisa daftar di SMA. Daftar reguler di Iya. SMA. Selama memang waktunya masih ada itu Pak ya. Ya, artinya status mereka itu sudah terlepas, Terlepas. sudah tergeser. Kalau tidak terlepas nggak bisa. Setelah tanggal pengumuman itu mungkin Pak ya, Ya. baru bisa Misalnya gini, daftar. pendaftaran 4 hari. Iya. Hari ketiga mereka udah lepas semua, bisa cabut, bisa mendaftarkan di SMA atau sebaliknya. Bisa cabut langsung daftar bisa. Ya bisa. Nggak usah cabut berkas Tetapi, Pak ya, langsung daftar Otomatis aja. ya. ya, tetapi kalau misalnya anak pilihan satunya tergeser, pilihan keduanya masuk, kemudian dia mencabut nggak bisa. Selama posisi mereka itu masih Masih status ada di diterima, situ. Oh. maka hati-hati. Kalau memang tidak memilih, tidak mau dengan pilihan yang keduanya, ya usah diisi. Tapi semua tergantung mereka. Kita yang menyarankan aja. Ya itu misalnya mau berubah pikiran nih Pak, Nggak terus boleh. mau diperbaiki. Tapi selama dia Nggak masih bisa. nyantol nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa, sistem sudah. Jadi harus hati-hati betul Ya. untuk memikirkan pilihan. Ada lagi pertanyaan ya, tadi, Pak, Mas? ya. Mas? Ada lagi pertanyaan tadi Mas? Citra tadi. Farida, semisal di jalur prestasi nggak lolos terus mau jalur Jalur reguler. reguler, apakah nilai akreditasi sekolah masih bisa dipakai untuk? Nah, tadi sudah dijelaskan Yang sih. gelombang tadi itu Iya, ya, di Pak. gelombang kedua sudah nggak berlaku lagi. Tapi itu akreditasi loh Pak yang ditanya. Akreditasi itu Oh, pakai. akreditasi. Akreditasi masih berlaku. Nah, berlaku. Yang mana tadi? Faida ya? Faida. Jalur prestasi nggak Farida. lolos terus mau jalur reguler. Reguler. Apakah nilai akreditasi sekolah masuk? bisa dipakai Kalau untuk akreditasi nilai masuk, tambahan. Melekat. Prestasinya nggak boleh. prestasinya yang nggak boleh. Atau berikutnya Akreditasi itu udah apa? Ikut. melekat langsung. Akreditasi yang boleh melekat, prestasi yang tidak bisa Iya, ya Pak ya. prestasi hanya dipakai pada saat jalur prestasi. Pada saat jalur Si prestasi. Muhammad Rizky Saputra, pendaftaran sekolah apakah online semua? Semua online, tetapi kalau misalnya ada masyarakat calon peserta didik yang tidak bisa karena akses, bisa datang ke sekolah tujuan, akan dibantu. Jika ada trouble gitu ya, Ya, Pak ya. tidak semua. Mudah-mudahan dari rumah bisa semua. Iya, Sekarang mudah-mudahan. udah hebat semua. Sekarang canggih Sidang Alfian itu apa? Ya. Mana mana Pak? Alfian mau bertanya cara mendaftar untuk jalur prestasi tahfiz Quran gimana Pak?
Ibu mohon bantuannya. Nah, ini Iya. Jadi siapa tadi? Jalur Tahfian prestasi ya. tahfiz Quran, ya. Tahfiz Quran itu ikut di bidang prestasi. Terus kemudian yang pertama, selain nilai akademik yang dimiliki semester 1 sampai semester 5, dia harus menyertakan sertifikat berapa juz hafalan hafalannya. hafalan Al-Quran. Dan Sertifikat juga ya, Pak? Ya? sertifikatnya. Itu nanti dites nggak, Pak, pada saat Dites oleh sekolah masing-masing, sekolah? dicek ya. kalau itu prestasi yang tahfiz, kalau prestasi akademik enggak. Iya. Tetap Yang tahfiz saja. Iya, tetap dilampirkan iya. ya, dilampirkan tetap. Yang tahfiz saja. Tetap. Ya. Kalau dites yang tahfiz. Yang tahfiz ada tesnya ya, Pak, Iya. ya. Oke. Juznya ya, Pertanyaan juznya selanjutnya, banyak ya. Ada lagi tadi. Dari Muhammad Zaki Saputra. Oh, sudah. Sudah. Nurita. Reni Eliana. Oh, suara kurang kecil. Assalamualaikum, mohon Perasaan. penjelasan tentang surat pernyataan keaslian dokumen. Apakah ada linknya khusus buat kita buka untuk mengisi pernyataan? Mohon penjelasannya, Pak. Ya, Ada. Jadi surat pernyataan keaslian dokumen itu sudah ada di sistem aplikasi. Sistemnya aplikasi. Jadi nanti itu bisa di download dulu ya, Iya, Pak. baru Oh, di diisi sama scan. mereka. Kan Ya, kemudian di PDF kan? biasanya pakai ini apa materai. Materai. Ya, materai tanda tangan. Karena Sudah, pernyataan baru keaslian. nanti di scan Iya, baru di-scan, baru di-upload. Gitu. Ya, jelas ya, Mbak ya? Sudah pertanyaannya tadi. Ada lagi? Ada lagi pertanyaannya, silahkan sambil bertanya ya, melalui chat saja. Atau dihubungkan ke sini aja kalau Bu Yayan yang mau tanya Mau Telepon, tanya live telepon, boleh? live. Untuk yang mau bertanya live bisa ke 0821 4874 98 12. Nanti akan ada di chat aja Mas nanti. Untuk yang mau bertanya silakan ke nomor 0821 4874 98 12 untuk bertanya secara langsung melalui telepon. Bu, ini mungkin biar untuk masyarakat antara SMA sama SMK untuk jalur RT prioritas ini RT agak prioritas ya, Pak? sedikit berbeda. Iya. Kalau SMA itu kalau punya kuota 10% dari jumlah. 300 kan 30. 30. Begitu masuk SMA langsung bisa masuk 30 itu. 30. Tapi kalau di SMK itu nanti 30 itu Per masih jurusan ya, dibagi Pak, ya? ke jurusan. Ya, Jadi betul. umpamanya setiap jurusan dari 30 karena contoh saja di SMK 1 ada 14, 30 dibagi 14 paling 22. Jurusan. Per jurusan. Per jurusan akan ada 22. Nah, ini 22. jangan sampai nanti Ada salah pengertian ya, cuma Pak? memilih satu tempat sehingga tempat lain kosong. Tempat lain kosong. Jadi Betul. kalau bisa RT prioritas kalau di SMK itu memilih semua jurusan yang ada di situ. Jadi pilihan 1 sampai ke 14 itu masih bisa. Kalau SMA kan 30 langsung masuk. Iya, betul. Kalau betul. 30 itu masuk ke otomotif semua ya Iya. berarti 2 diterima. Cuman 2 aja. Yang lain kosong. 28 bakal nggak diterima. Nggak diterima, Karena nggak betul. daftar di tempat yang lain. Betul. Itu yang bedanya. Tapi Jadi, biasanya Pak, jurusan di SMK ini yang paling laris ini di SMK 1 nih apa Pak? Yang banyak diminati maksudnya. ya Alat berat. TKJ, kemudian otomotif, berat. memang banyak dari dulu. Oh ya. Cuma kan masalahnya supaya daftarnya jangan salah. Nanti bisa-bisa pindah RT prioritas itu diterima cuma ada 8 orang karena yang dipilih cuma mungkin 8 jurusan gitu. Iya. Itu Betul. harus semua supaya bisa. Atau mungkin Bapak mau mempromo jurusan apa ini di SMK 1 yang sebetulnya bagus tapi masyarakat belum pada tahu mungkin seperti itu Pak. Di SMK 1 ada sekarang Jurusan ada apa, geomatika. Apa itu Pak? Geomatika itu ukur tanah, Iya. kalau dulu ukur tanah. Jadi Ukur tanah. Iya yang tadi. Masuk. Iya. ada banyak. Jadi sesuai dengan Oke. minat masing-masing. Oh. Tapi Iya. Ini ada pertanyaan. tidak harus satu jurusan. Tidak harus satu jurusan. Karena semua punya potensi. Oke, Bagus. siap. Saline Mai. Berikutnya, Saline Mana? Mai. Saline Mai. mana Selin? Itu yang di atas tuh. Apakah Oh. bila kita tidak masuk pilihan sekolah dan cabut berkas? Ini kan sudah tadi Pak. Sudah ya.
Kakin apa ya? Yang terakhir ini Krisandi, tadi. Krisandi. Ah, Oh, afirmasi. Maaf, saya mau tanya kalau yang afirmasi Kakin itu verifikasinya kemana, di mana? Ke sekolah tujuan. yang sekolah tujuan yang nanti akan Verifikasi verifikasi. Ya. Jadi pendaftarnya kan online, dia mengupload, ya kan, mengupload nanti Verifikasinya ya, kemana? misalnya punya kartu Yakin. Kakin ya, Kit. Nanti dilihat oleh operator sekolah gitu ya. PKH ya, ada apa ya, KKS ya, KKS kartu Iya. keluarga sejahtera. Oh iya. Nah itu kan diupload, nanti diverifikasi sama operator ya, operator Iya. sekolah. Berarti harus datang, Pak. Harus Udah, datang ke udah, sekolah di khusus. scan aja. Oh, di scan. Di-upload itu Di-upload kemudian nanti aja. dari operator yang satu persatu akan Diverifikasi. Dan nanti pada saat daftar ulang, Daftar ulang. apa yang di scan semuanya, yang asli itu Akan itu dilihat. harus Lihat. Diperlihatkan. Pada saat daftar ulang kan dicek. Makanya ada pernyataan itu. Jika tidak sesuai Pernyataan itu. Gugur. Gugur. Dan tolong karena ini online, HP WhatsApp-nya harus aktif. Jangan sampai nanti dihubungin oleh panitia nggak bisa. Nggak bisa. Dan di situ pendaftarannya itu ada 2 nomor yang harus dicantumkan, nomor yang bersangkutan pendaftar sama nomor orang tua. Orang tua. Iya, sekarang semua anak punya nomor ya, Pak ya. Iya. Sudah zamannya ya, Pak ya. Nah, ini berikutnya, Pak. Syarat dan teknis pendaftaran daring atau online. Jadi itu kita hanya mengupload gitu aja ya. Syarat dan teknis pendaftarannya. Ya, jadi Sama dengan membuka ya aplikasinya itu di webnya itu buka, kemudian apa yang persyaratan di situ kan ada dicantumkan juga di situ. Betul. Mulai Atau dari- mungkin ditampilkan tuh, Pak. ya, webnya. yang anu. Coba Webnya. tampilkan Jadi Bapak jelaskan yang- sekilas yang aja, demo iya, itu. dari awal sampai akhir gitu loh, Pak. Nah. Nah, silakan, Pak. Ini aktif Mas ya. Kalau misalnya klik zonasi bisa nggak? Zonasi, misalnya ini zonasi. Zona. Iya. Oh, ini anu screen kayaknya. Nah, bisa nggak diaktifkan terus dimunculkan? Nah itu sebelah sini. Nah ini Nah, bisa terlihat ya. bisa. Nah itu ambil apa? Ambil zonasi, coba klik zonasi. Nah itu kan muncul loh. Nah, itu. betul. Itu ada calon peserta didik. Contoh ini. Langsung klik daftar. Bentar. Klik. Apa yang Anda ketahui? Nah itu perlu baca semua itu. Mendaftar sebagai peserta, bagaimana cara dan aturan pendaftaran. Nah mereka itu udah belajar dari sini sudah bisa. Sudah langsung. Saya ikut. harus kemana dulu sampai kapan daftarnya, lihat lokasi sekolah, lihat daya tampung, lihat statistik. Di atas itu ada alur, sudah ada lengkap semua ya, Pak, ya? ada paku, ada daftar, bisa dibuka dulu. kemudian ada seleksi statistik. Itu aturan itu ada menu aturan itu kalau diklik mau Muncul. baca Muncul ada juknis. semua Ada semua di Ada situ. semua gitu. Jadi Untuk baca-baca lah. ya itu sudah. Nah mendaftar, kemudian nanti operator sekolah memverifikasi berkas. Oh. Coba klik mendaftar. Mas Robert. Mendaftar. Silakan. Ya. Ya. Nah, Nah ini kan Nomor Indo Indo. Siswa Nasional NISN. NISN. Jangan salah ini ya. Jangan salah ini. Salah muncul punya orang nanti. Nah NISN diketik kalau mereka pendaftar itu misalnya dari SMP Balikpapan, otomatis karena ada database-nya. Ya, nilainya, nilai alamat semua Di lengkap. situ tertulis dalam kota. Nah, kalau dalam kota berarti bisa. bisa. Kalau luar kota, Pak? Klik luar kota. Luar kota dia harus Klik Klik luar kota. link luar kota. Nanti dia harus input. Nginput nilai yang ada. Nilai yang ada. Nilainya yang ada di input. Semua. Nah, Oh. Ya. Tapi ya 5 mapel tadi. Yang 5 mapel. Kalau 5 mapel 5 semester. Iya. Kalau yang Balikpapan nggak perlu, Pak ya? Kalian sudah datanya. Sudah langsung ada data dari database. Nah ini sudah ada kotanya mana, jenisnya, lulusannya itu tahun berapa. Betul. Kalau lulusan tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, dia nggak masuk di Database. maksudnya daftarnya itu di gelombang pertama. Oh. Tapi nanti seleksinya di gelombang kedua. Wah, itu gimana, Pak? Mungkin bisa dijelaskan itu. Jadi gini. Untuk yang tahun lalu ya, Pak? Ya, yang tahun lalu kan, Tahun itu 2021, database-nya tahun lalu. 2020. Seandainya masih ada dimasukkan, itu masih muncul. Kalau Oh. dia lulusan Balikpapan. Balikpapan. Ya, soalnya kita sudah konfirmasi ke pihak
Baru nanti anunya di gelombang kedua gimana Pak? Tadi? Ya. Daftarnya. Enggak, seleksinya di gelombang kedua Seleksinya karena di dia gelombang kan kedua. zonasi kan. Oh. Ya. Cuma ngentri data Cuma aja. Lulusannya Tahun kan lalu. tahun kemarin. Tahun kemarin. Dia kan masuknya di zonasi atau di reguler. zonasi atau di reguler. Nah, yang bisa masuk ke afirmasi hanya yang punya KHS, punya KHS. KIP. Tapi kalau lulusan tahun lalu masih bisa Pak? Masih bisa. Misalnya- Bisa. Oh. Selama usianya belum 21 tahun. Oh, selama usianya belum 21 tahun. Bisa. Bisa ya. Itu haknya mereka. Jadi untuk semua bersekolah. masih sama berlakunya ya? Iya. Oh, sama semua. Terus begini Pak Agus, ini saya mau bertanya juga Iya, ya, nggak iya. apa-apa ya. Iya, iya, iya. Saya itu punya anak lulusan di Samarinda. Nah kemudian itu anak saya, padahal saya itu kan Kakaknya? Kakaknya di sini. Balikpapan. Di Balikpapan. Saya harus daftar itu di reguler Atau atau di luar kota? Di luar kota. Reguler. Karena kakaknya di Kakak Balikpapan. Balikpapan. Jadi basisnya itu kakak. Cuma nanti Entry. di zonasi pun Pak, Ya. itu sudah ada menunya, maksudnya menunya Ya. untuk mengisi itu Mengisi itu Ya. aja. karena lulusannya kan lulusan dari luar. Dari kota. Kita belum punya datanya. Berarti Jadi kayak database-nya nggak ada di sini. nggak ada di Dia harus sini. nginput. Oh, nginput. Jadi yang sering ditanyakan, padahal saya juga sudah jawab ya. Yang sering ditanyakan yaitu Oh, saya lulusan lulusan anak saya luar kota. banyak di Samarinda. Samarinda. Saya di sini. Tapi di Kemudian itu pikiran orang kan Pasti luar kota. Iya, luar kota. Padahal dasarnya kita pakai ini kakak. Jadi itu pakai reguler atau pakai zonasi Pakai, bagus ya. ya. Nah kemudian kalau seandainya kakak saya di luar, lulusnya di luar itu Luar daerah. luar daerah. Luar daerah. Perpindahan orang tua. Perpindahan Jadi orang selama tua. ada domisili. Iya. Jadi sekali lagi basisnya itu adalah kakak. 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 Walaupun lulusan itu luar Balikpapan, tapi kakaknya Balikpapan tetap dia ikut zonasi atau reguler. Iya. Cuma nanti mereka diminta untuk mengisi Input data. nilai. Kenapa? Karena Nilai. datanya mereka itu tidak ada di tempat kita. Tidak ada di base. Kita yang punya data itu adalah anak yang lulus dari SMP negeri swasta Balikpapan. Balikpapan. Seperti itu Pak ya. Iya. Dan sebaliknya, ya kan? Kakaknya di luar, Luar, terus lulusnya di sekolahnya di sini. Balikpapan, itu yang masuk dari luar. Luar kota. Daerah. Oh, gitu ya. Ya. Ya itu kadang membingungkan ya Pak ya. Kan bisa jadi. Yang penting Maksudnya untuk basicnya masyarakat, kakak. oh basicnya kakak Basicnya ya. kakak. Makanya Oh. dibuka begini supaya masyarakat Betul, betul, dan betul. boleh nanya ke sekolah manapun. Yang jelas bunyinya biasanya kakak. Kakak. Kalau kakaknya luar, maka ikut luar. Walaupun Luar, lulusan Balikpapan. walaupun lulusan Tapi, Balikpapan. kalau lulusan Balikpapan, lulusan orangnya luar, Luar, kakaknya Balikpapan, tetap ikut ikut zonasi Balik- atau reguler. Jadi yang dipakai ukuran standar itu kakak. kakak. Walaupun nanti dia harus memasukkan nilai satu-satu karena nilainya tidak ada di Tidak ada. di Balikpapan. Nah, oke. Lagi-lagi, Ada lagi pertanyaan Mas? Ada lagi Mas? Oh, ada. Prestasi tahfiz dan olahraga bisa digabung nggak? Enggak bisa. Salah satu. Jadi Pilih, pemilihan dipilih, prestasi itu tidak boleh digabung. Kalau punya banyak buat tinggi. Milih yang Hanya tertinggi. satu saja. Milih yang tertinggi. Pilih mana yang paling tinggi. Kalau tahfiznya 5 juz, kemudian lombanya provinsi, cek aja di data itu di situ tinggi mana. Kalau tinggi juknisnya tinggi tahfiz ya boleh tahfiz pakai, nggak boleh pakai dua-duanya. Nah Hanya ini satu. ini termasuk pintar-pintarnya aja. Kalau kita punya tahfiz sama olahraga, Olahraga misalnya. kesempatannya itu banyak yang mana kan bisa Peluangnya. peluang. Silakan mereka peluang. menentukan. Ya yang penting kan. Nah, kira-kira Tapi tinggian yang mana, penting Pak? Dua-dua nggak boleh dipakai. Hah? Dua-dua nggak boleh dikumpulkan dipakai. Nggak bisa salah satu. Salah satu. Salah satu Pak ya. Tapi sedikit ikut tahfiz, peluangnya banyak. Ya silakan. Silakan. Oh ya, dilihat peluangnya. Bila kita tidak masuk semua pilihan sekolah dan kabut berkas, lalu masuk ke sekolah lain, apakah nilai agregasi masih nilai agregasi masih berlaku? Ini pertanyaan siapa? Ya, cuma itu cabut Raz- berkas tidak ada istilah Nggak ada cabut berkas. Radiasmi. Dia bebas Radiasmi. langsung. bebas langsung. Selama sudah tergeser itu bebas. bebas. Tetapi kalau Masih masih nyantol, tercantol di sebuah sekolah, malah nggak bisa. Apa Mas? kelina. Piagam bola yang dikeluarkan di Di Spora Spopar, Par dan di tanda tanda tangan wali kota, kota, apa bisa digunakan untuk jalur prestasi. Singkatnya apa dulu? Kota Pak. Kota, Tanda wali tangan kota. wali kota.
Berarti kota, Pak. Tapi nilainya kecil tuh Pak ya. Kalau nggak salah. Ya ada nanti angkanya ada. Kalau Ada di mungkin. administrasi kota angkanya ada. Boleh kan tadi dibagi 6 ya, Pak ya? Karena itu Yang penting- grup dibagi Dibagi 6, ya Enggak kan? kan ada Bu, ada yang berjenjang. Iya. Berjenjang itu Udah maksudnya bisa belajar. Nah, itu mungkin dijelaskan dulu nah, Pak. Berjenjangnya itu Makanya bagaimana? berjenjang itu Internasional. yang dilaksanakan oleh Siapa Jadi, gini? kunci yang pertama prestasi itu di Julis Pusat. Yang pertama pelaksananya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kementerian agama. Agama. dan olahraga. Olahraga. Iya. Nah, kemudian yang kedua berjenjang. Berjenjang. Itu dia lomba Tingkat- tadi tingkat tingkat kota, sekolah. kabupaten, sekolah enggak? Oh, tingkat Kabupaten kabupaten. kota masuk. Kota. Maka dia dikirim ke kota. Kirim ke provinsi. Masuk lagi. Provinsi Dia dikirim nasional. ke Berjenjangnya itu begitu, Pak Iya. ya. Ada strukturnya. Jenjangnya iya. Kalau dilaksanakan oleh kementerian lain dihargai tapi tidak sebesar Itu. yang Ketentuan. ketentuan tadi. Ketiga kementerian itu ya, di Ya. luar 3 kementerian ini ya, Pak ya. Oh. Kan sekarang Mungkin ini wali kota kap kemudian Pak ya. wali kota bukan termasuk, kan menteri dalam negeri. Wali dalam negeri. Oh, beda ya, Pak ya. Iya, iya. Mana lagi? Ada Ada lagi. lagi tadi pertanyaannya? Sama Pak? dengan begini juga ada satu kejadian. Dia lagi jalan-jalan ke Itali, Oh. lomba lukis internasional. Wih, di. Tingkat kota nggak ada, tingkat provinsi Provinsi nggak nggak ada, ada. nasional tahu-tahu. Internasional. Nah, Tidak itu tidak berjenjang. tidak berjenjang. Nah, itu nggak bisa Jadi masuk, yang Pak ya. berjenjang itu yang mewakili standar yang grade yang ada di bawah. Misalnya yang berjenjang itu ini Mbak, OSN. OSN, FLS 2N kayak gitu. FLS. Ya, LKS. ya LKS kalau di Kalau di Iya, Kejuruan. itu dia berjenjang toh. berjenjang. Kota, Betul. provinsi, nasional. Betul, Gitu. betul. Kalau di Iya. Pramuka itu Ah, kalau yang tadi di Itali internasional Iya, apa itu enggak itu Pas bisa dia- pas masuk, jalan-jalan. bisa Ya, masuk, bisa Pak, dihargai, tapi kecil. 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 Oh, seperti Nggak itu, Pak. berjenjang. Tapi ada lah lumayan untuk Ya, tapi itu tambah-tambah. memberikan apresiasi. Iya, iya, betul. kalau yang pramuka ya yang seperti penggalang rakit gitu kan ada. Ada Ada. sampai Garuda. Iya, oke. Ini ada pertanyaan lagi. SMA untuk zonasi apakah sudah dibuka? Belum. Belum. Zonasi besok Sudah Pak. tanggal 27. Dilihat nanti Zonasi jadwalnya 27. di web ya. 27 zonasi Reguler sama zonasi Oke. juga. Yang Reni Eliana. pertama itu, yang Ah, ah. pertama itu untuk tanggal 17 itu untuk afirmasi luar daerah. untuk 17 sampai prestasi, tanggal 22. sama prestasi. Ya, dua-dua. Pengumuman tanggal 24. Dilihat di webnya bisa. Dilihat di web. Ini Reni Eliana. Ah. Melanjuti pertanyaan saya di atas tadi, Pak. Aplikasi buat buka surat pernyataan dokumen asli tadi namanya apa ya, Pak? Nanti ada langsung. Aplikasinya itu nanti Bukan ada. Bukan aplikasi. Jadi di situ di keterangan ya Web di, ya, Pak, di ya? webnya situ ada itu kadang otomatis itu. Nah, itu mungkin bisa dibukakan lagi Coba, dulu, Mas. Mas. Supaya nggak bingung. Nah, ya. Nah disitulah Mas di aturan itu. Di aturan. Maksudnya di aturan. Nah di sini nanti muncul, ini kan munculnya lampiran 1, lampiran surat pernyataan peserta. Nah itu ada Nomor 2. nomor 2. Nomor 2 ya. Ya surat pernyataan. Halo Mbak, dari nomor 2 ya. Nomor 2, Mbak ya. Nah, persyaratan peserta. Ini Itu daftar. dikasih Nah, materai. itu ada semua di situ. Bermaterai. Nah, Bermaterai berapa, Pak? 10.000. 10.000. Jadi ada surat itu keterangan bebas narkoba itu pada saat mendaftaran atau setelah diterima? setelah diterima. Setelah diterima ya, Pak ya. Jadi setelah diterima di Farman, dia mengurus surat. Mengurus surat keterangan bebas Mengurus surat narkoba. narkoba itu adalah rumah sakit atau lembaga yang telah Ditunjuk oleh BNN. atau Klinik. atau di BNN sebelah Tidak ada SMA. kerjasama dengan sekolah, nanti jangan-jangan Sekolah ada lagi. nggak ada. Nggak ada. Dari mana saja yang penting sudah disahkan di rekomendasi oleh BNN, kita terima. Betul, betul, betul.
Jadi nggak ada yang kerja sama sekolah dengan ini nggak ada. Ya. Pertanyaan selanjutnya tadi Mas. Farida, prestasi, oh sudah tadi. Abdul Fattah itu ini Suara ketua angkasa narasumber sangat kecil. suara ibunya jelas tapi suara narasumber sangat dekat kecil. mic. Karena jauh mic-nya. Nah, Pak Imam coba dibetulin, Iya. Yang ini. Cek. pegang ini ya. Oh, begini juga bisa. Mantap ya. Ya sudah. Oke. Sini. Iya punya saya Cek juga cek. besar. Oh, besar banget sampai Gila cek. Berarti Pak Agus ini 2 Oh, lagi. Nambah lagi ya. Kode cek. Pak. Pak Fatah berikan nanti. Itu Apa Pak ini Fatah pertanyaan ini. yang mana ini? Suara ibunya jelas. Oh iya. Ya. Ibunya siapa namanya? Bu Yeyen. Ibu Yeyen. Ada yang nanya nggak, Pak? Bapak ini. Pertanyaan berikutnya. Ya sekarang udah jelas ya. Masalah zonasi gimana tadi ini? Nova Anissa. Masalah zonasi Sudah gimana? habis Jika pertanyaan. tidak masuk zonasi dan nilainya kurang gimana? Ya berarti kalau jadi gini, seorang calon peserta didik yang mendaftar zonasi apakah sendiri 1, 2, 3. Kalau pilihannya misalnya saja di SMA pilihan 3 zonasi isinya 4, 5 dan di 4 tergeser, di 5 tergeser, itu tergeser. Ya berarti memang tergeser semua. Oh. Gitu. Ya berarti cari sekolah yang lain Ya, lagi. sekolah yang lain. Nah, kalau lintas zona juga nggak bisa ya. Lintas zona itu hanya diberikan pada anak yang Prestasi. Ya. Ada lagi tadi pertanyaannya? Habis sudah. Habis. Ya oke Pak. Sambil nunggu pertanyaan lagi nih Pak ya. Nah ini tadi pertanyaan yang tadi Pak. Jika ada trouble, apakah bisa diperbaiki? Misalnya salah mengupload atau mungkin salah pilihan. Selama masih waktunya itu belum ditutup begitu loh Pak maksudnya. Nah itu gimana Pak? Jadi kan proses pendaftarannya itu daftar misalnya di beberapa sekolah ya. Misalnya kita yang gelombang 1 nih dari tanggal berapa tadi 17 sampai tanggal 22. Sebelum tanggal 22 misalnya masih ada trouble, apakah masih bisa diperbaiki? Trouble-nya masalah apa? Mungkin salah masukin data, entry data. Kalau salah masukin data, mereka harus lapor ke sekolah juga. Malah dikonfirmasi dengan operator kan? Harus datang ya Pak ya. Konfirmasi. Bisa diperbaiki tapi harus datang. Karena Salah akses pilihan. kita, internet kita, dengan berikan aplikasi, insya Allah itu tidak merugikan yang coba mendaftar, kemudian akan kita diskusikan, bisa diperpanjang. Mudah-mudahan tidak trouble lah. Ya mudah-mudahan. Kalau Iya ada sih. Trouble-nya salah pilihan nggak bisa. Nah salah pilihan Pokoknya Pak. saya kalau di SMA kan nggak ada. Kalau saya mau jurusan bangunan, tapi ternyata ketik listrik. Jadi gini, nggak bisa kan? jadi gini, selama belum diverifikasi Nah, masih bisa. kalau belum diverifikasi masih. Kalau sudah Maksudnya itu kalau sudah diverifikasi. oh, nggak nggak bisa. nggak bisa. Kalau sudah diverifikasi berarti dikunci. Sudah dikunci. Kalau belum diverifikasi Kecuali masih bisa. sudah verifikasi tiba-tiba dia lepas semua, nah boleh toh daftar Daftar lagi, ulang. daftar lagi. Wah. Gitu. Jadi kuncinya setelah verifikasi. Makanya Verifikasi. calon peserta itu harus bisa benar-benar memperhatikan sebelum diverifikasi berarti dia tidak akan terdaftar di peringkat itu. Oh, Di belum. masa depan. Tetapi kalau sudah langsung Kalau diverifikasi, sudah- artinya sudah diverifikasi. Sudah Jadi diverifikasi, apa-apa. sudah tidak bisa, sudah dikunci Kita- dan tinggal tunggu kita pengumuman. menghimbau Kalau- kepada ya. calon peserta didik ya, agar pada saat milih itu benar-benar jangan sampai nanti Salah. sudah diinginkan Sudah diverifikasi, ya, ada kesalahan. Terutama SMK nih Pak ya. Ya, yang memang. sebentar itu agak-agak karena milih jurusan milih sekolah. Iya, Ya perlu betul, perlu betul. strategi lah Bu. Iya. Jadi sambil lihat dulu peluang-peluang. Peluang-peluangnya Gitu, ya. nanti kan bisa. Betul. Dan jangan numpuk di satu jurusan. Ya, jangan numpuk Dari- dari jurusan. Itu bisa terjadi kosong jurusan lain. Betul. Kalau di SMK itu ada 5 pilihan kan, tapi lintas sekolah juga boleh, Boleh. bukan Oh, hanya lintas satu sekolah. sekolah. Oh Pilihan iya. SMK 1 pilihan 1, kemudian SMK Dua, 6 pilihan 2, dua. dan SMK 3 pilihan 3. Dengan jurusan yang berbeda kan. Ya, jurusan yang berbeda boleh Iya. sampai 5.
Iya. Terus Yang 15 tadi pilihannya sampai 15 tadi itu apa Pak? Untuk Itu afirmasi. untuk afirmasi sama yakin. afirmasi Yakin, ya? sama bina lingkungan. Itu gimana maksudnya 15 itu Pak? Jadi kalau saya bina lingkungan Pilihannya di gitu. SM 15 itu mungkin yang dimaksud itu semua jurusan yang ada di situ dipilih untuk afirmasi, tidak nanti kalau tidak begitu nanti malah akan Boleh, ada kosong bergeser. tempat yang lain. Oh iya Jadi iya. seandainya nomor 1 otomotif, 2 bangunan, 3 apa Banyak sampai betul Pak ya. 15 ya. 14. Oh 14 ya Pak ya. Jadi memang untuk SMK itu khusus untuk yang itu ya, karena teknisnya memang jurusannya banyak. Ada diskresi istilahnya. Ya, jadi Dan perlu perhatian SMK. khusus. Oh iya betul. Ada pertanyaan lagi Mas? Yang bisa, silahkan. Masih belum? Masih belum. Oke. Nah ini kunci lagi ya, kuncinya kalau sudah dia daftar SMA nggak bisa bersamaan daftar SMK. Oh. Jadi SMA ya udah SMA. SMA aja dulu. Kecuali dia lepas baru daftar lagi ke SMK. Boleh. Itu kayak kalau model cabut berkas itu bisa nggak? Nggak Pak? ada. Kalau Nggak ada online cabut gitu? berkas, begitu lepas bisa Selama masih seterima, nggak bisa. nggak Tapi bisa. kalau tidak diterima, Lepas. tanpa cabut pun Udah bisa daftar. Oh jadi tidak perlu cabut Nggak berkas perlu. tapi langsung bisa daftar Iya. ke SMK misalnya. Asalkan dia sudah lepas semua. dan waktunya masih ada. Dan waktunya masih ada. Ini anu aja, saran aja ya untuk nanti pendaftar ya. Jadi seandainya rumahnya misalnya di Sepinggan, memang ada jatah untuk memilih 3 sekolah. Misalnya kalau di Sepinggan kan yang dekat SMA 4 sama SMA 5. Betul. SMA 7 kan jauh sana. Iya. Jadi sebaiknya ambil 2 aja. Gitu loh. Oh, Ambil 2 sekolah aja pilihannya. pilihannya. Ya, pilihan pertama SMA 5, pilihan kedua SMA 4. Itu nanti diseleksi. Dia 5 misalnya tergeser masuk 4. Nah, di 4 itu kalau dia tergeser langsung ke 7 dia nanti. bisa kalau dia ke 7 ya Menunggu di sana. menunggu di sana. Tapi Kalau istilahnya di Juknis itu masih sementara diterima. Kalau di sana kan rumahnya Iya. di Sepinggan kan jauh. Punya rumah. Nah, lebih baik jangan ambil resiko jauh gitu loh. jauh. Kan ke sana. Iya. Sama halnya misalnya SMA 2, SMA 6 sama SMA 9. Tapi kalau misalnya SM4 nanti tergeser juga? Tapi kan masih punya kesempatan. kan punya untuk kesempatan daftar lagi. Oh iya Tidak ya. terkunci. Tidak gitu. terkunci. Oh iya Maksudnya betul strategi ya. begitu. Strateginya Oh gitu. betul. Nah, Itu strategi. Strateginya. Sama dengan Mas, kalau itu juga bisa tidak. ya Jangan sampai nanti. Itu kan- yang bagus, enggak. Oh enggak. Tergantung. Tergantung orang tuanya. Itu hanya apa ya? Masukan. Otak-atik lagi. Ya, Kalau saya terima di sana, jadi yang paling bagus bagaimana? Semua tergantung calon peserta Atau didik. kalau Yonasi mau daftar 1 aja, jelas nggak terima daftar lagi. Ya. Nah, begitu juga Ya bisa. bisa itu. aja terserah. Selama terlepas Karena terlepas itu malah punya kebebasan. Malah Bu. punya- kebebasan. Oh iya. Tapi kalau Tapi keluar- tidak bisa Pak daftar SMA terus pilihan ketiganya SMK. Oh, nggak gitu. boleh. Nggak boleh. Nggak. Loh, siapa tahu aja kan Nggak Pak. boleh, nggak boleh. Pengennya di SMA 5 kalau enggak di SMK 1 otomotif gitu misalnya seperti itu. Nggak bisa, Bu. Double ya. Oke. Poligami. Nah, untuk pengumuman hasil akhir dan daftar ulang bagaimana ini, Pak? Sudah ada jadwalnya. Sudah ada Pak, jadwalnya. tapi kapan dia harusnya daftar ulang? Dan ingat, di situ ada batas waktunya. Time limitnya itu ada. Seandainya nanti pada saat time limit anak tidak mendaftar, berarti sistem sudah Ditutup. mengundurkan diri. Oh, mengundurkan diri. Hati-hati di situ. Jadi jangan sampai nanti ada alasan, aduh saya nggak baca informasi, tidak. Ya, yang jelas kita sudah jauh-jauh hari ini menyampaikan cukup sudah beredar kemana-mana, ya masyarakat ke ke sekolah-sekolah. Iya. Yang jelas sudah ada template-nya sudah ada, waktunya sudah ada, Iya. dan jangan sekali lepas dari waktu itu. Sebab kalau nanti ditutup jam 12 jam 12 habis. Habis ya, Pak. Apabila jam 12 lebih sekian menit nggak bisa. Dianggap mundur. Jangan bukan gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih. Oh, Ya. Sama kayak tadi. Maaf, saya mau bertanya apabila tidak diterima di pilihan sekolah pertama, apakah nilai akreditasinya masih berlaku? Masih. Masih. Masih.
Akreditasi masih berlaku, Di pilihan yang kedua. tidak berlaku prestasi. Ya. Ya kan Pak ya? Enggak, kalau misalnya pas di gelombang pertama dia kan bisa memilih juga. Oh iya ya. Prestasi misalnya di sekolah A, habis itu pilihan kedua sekolah B, B. dia tergeser di sana karena kuotanya prestasi di sana udah penuh, dia Oh, geser gitu bisa. Mungkin pemahaman Yang gelombangnya pemahaman gitu, ini Pak. kan kalau akreditasi sekolah itu dipakai di pilihan pertama kan itu Pak. Iya. Tapi enggak, akreditasi itu melekat. Melekat. Seandainya dia mau di sekolah mana. Di sekolah manapun. Ya, termasuk masuk di jalur lain. Jalur lain. Oh iya iya. Misalnya di gelombang pertama lepas ya. Iya. Di gelombang kedua jalur zonasi atau Masih reguler Reguler masih diikutkan. melekat. Kecuali prestasi tidak bisa. Ya, Nah, prestasi udah prestasinya nggak tidak bisa. dipakai lagi. Tidak dipakai lagi. Ya, itu aja mungkin Pak. Ada yang mau disampaikan mungkin dari bapak-bapak sekalian? Ya, yang pertama saya berharap masyarakat itu membaca juknis baik-baik. Betul. Artinya nanti kalau misalnya ada hal-hal yang tidak dimengerti, silakan bertanya. Di semua sekolah itu ada kontak person panitia. Panitia. Yang kedua, jangan percaya omongan-omongan orang lain yang sifatnya nanti Oh, iya. membantu konsentrasi atau mengganggu konsentrasi kalau mendaftar. Hilangkan, urus sendiri. Kalau nggak ngerti tanya, dari soal akan dilayani dengan baik-baik. Nah, terus yang ketiga, dalam pendaftaran itu tentunya karena aturan mainnya jelas, apabila pilihan satu lepas, apabila dia pilih kedua, ketiga. Tetapi kalau ketiga sudah nggak bisa, berarti ya sudah tergeser ke pilihan satu, pilihan dua, pilihan tiga. Nah, kalau masih ada waktunya bisa mendaftar di SMK, karena SMK itu kan tidak pakai zona, Betul. tapi semua, karena Reguler. mengingat tidak semua wilayah di Kota Balikpapan ini punya SMK. Ada jurusannya, Punya ya. SMK, tidak punya SMK. Seperti Balikpapan Kota nggak punya, Balikpapan Tengah nggak punya, Balikpapan Barat juga nggak punya. Maka menggunakan sistem reguler kemanapun bisa. Jadi saya berharap para masyarakat semua silakan bertanya sebanyak-banyaknya. Jangan mengandalkan informasi yang kemana-mana. Simpang siur ya Pak ya? Simpang siur, yang akhirnya nanti menimbulkan mispersepsi. Mispersepsi ya betul. Dari Bapak Mujadi ada yang mau ditambahkan? Mungkin kalau di SMK untuk pembagian wilayah atau zona itu berlaku 3 tim. Kenapa Pak? Jadi kan sudah ada di afirmasi itu Agak dekat kali Pak suaranya. di afirmasi itu mungkin di wilayahnya sudah dibagi Bu. Iya. Jadi tidak semua afirmasi bisa di SMK 1. Di Juknis sudah ada kecuali 2 sekolah yang boleh itu kemaritiman di SMK 5 dan pariwisata di SMK 4. Pariwisata di Jadi SMK 4. ya untuk afirmasi itu memang sudah dibagi Pak ya kan? Dibagi. Bagi daerahnya untuk SMK 1 afirmasi itu daerahnya ada sendiri, di Lampiran sudah ada. Oh iya. Yang bebas itu ada 2 sekolah tadi karena kemaritiman dan pariwisata itu terkhusus karena yang lainnya nggak ada. Kalau basement itu ada SMK 3 dan SMK 2, kemudian teknologi itu ada SMK 1 dan SMK 6. Jadi dibagi wilayahnya untuk Dibagi wilayah. afirmasi itu. Afirmasi ya Pak, Iya. khusus afirmasi. Ya, ya. ya itu Bu. Ada sudah di Juknis apa ini? Juknisnya sudah Ya, ada. ada. Itu aja Pak. Ya. Oke Pak Agus silakan. Ya, jadi kalau masyarakat mau nanya Juknis, buka aja di aplikasinya, di aturannya, udah lengkap semua di situ. Petunjuknya semuanya lengkap. Lengkap. Itu. Juknis tadi itu ya Pak ya. Ada di situ semua lengkap. Lengkap ya Pak ya. Webnya itu masyarakat sudah pada tahu semua Pak ya. Ya, sudah. Ada semua. Di setiap sekolah sudah siap di PPDB, ya. siap PPDB online. Nah, itu aja ada yang mau ditambahkan Dan lagi? ada juga kadang-kadang ada situs-situs tertentu yang Ya. mirip, bisa Ah, menyesalahkan. waduh. Pastikan yang benar. Itu apa tujuannya Pak ya orang-orang Ya. tuh bikin situs? Jadi ini termasuk PPDB yang tahun ini sama dengan tahun kemarin. Ada beberapa 3-4 tahun yang lalu kita kan menggunakan radius ya gitu. Nah sekarang kita pilih yang paling diterima gitu ya, dianggap paling adil ya menggunakan rapot. Karena kan Rapot.
ujian nasional kan sudah tidak Tidak ada. ada. Tidak ada Bagaimana lagi. cara menyeleksinya? Betul. Padahal lulusan yang tahun ini itu hampir sampai 11 ribuan kan, Oh, kurang iya. lebih. Nah itu. Dan Terus kita sekolah berapa daya eh, tampung? yang bisa diterima di negeri SMA dan SMK itu hanya kurang lebih sekitar 49%. 49% Pak, Iya. nggak nyampe. Jadi kita pilih yang menggunakan Jalur rapot. nilai rapot itu Nilai karena memang bisa gitu. Iya. lebih adil lah. Ini ada pertanyaannya Pak. Mohon KIP. pencerahannya surat pernyataan Kalau lewat pasrah. jalur afirmasi, apakah kalau di scan harus Oh, ketiganya PKH atau hanya salah satu saja? Itu salah satu aja sudah bisa. Iya. Jadi kalau PKH, tiga-tiganya KKH. ya, salah satu aja sudah bisa. Salah satu aja. Mohon pencerahan ya. Apa itu? Apa bedanya jalur zonasi dan reguler? Zonasi Nah tadi sudah dijelaskan ya. reguler dari SMK. Ya. Monggo dijelaskan lagi Pak. Jadi Kalau ya, zonasi itu dipakai untuk SMA. terus dan- memang ada zona-zonanya. Ya, jadi sudah dibagi per kelurahan. Jadi ada 3 zonasi Pak ya. Ah, tiga Iya. Zonasi itu ada di 1, 2, 3. 1 itu 1, 3, 8, SMA 1, SMA 3 sama SMA 8. Zona 2 itu 2, 6 sama SMA 6, 2, 9. SMA 9 sama 6. 6. 6. Nah, zona 3 ini termasuk SMA 4, 5, 7. sama 7. 7. Nah, reguler itu bebas. Bebas, SMK. Ya, Tidak ada seluruh zonasi. Di Balikpapan bisa mendaftar. Bisa melalui mendaftar. jalur reguler. Reguler. Itu Mbak ya bedanya ya. Yang berikutnya. Nah ini ada Bapak, kalau lulusan dalam Balikpapan tapi kakak luar Balikpapan, selain jalur pindahan orang tua, apa bisa ikut jalur prestasi juga? Nggak bisa. Prestasi itu hanya untuk anak Balikpapan. Oh, Jadi anak luar daerah, walaupun dia punya prestasi, tetap menggunakan jalur luar daerah. Bisa fasilitasi untuk anak Balikpapan. iya ya Pak ya. Kan banyak, setiap sekolah 5%. Iya Ya, iya. artinya bagi yang luar daerah, jangan lupa di satu sekolah. Oh, Kalau di sekolah itu udah banyak, cari sekolah yang lain. Maka di mana letak domisilinya dia. iya iya betul betul Kan betul. masing-masing ada 3 sekolah. Iya. Coba pertanyaan lagi. Jo. Pertanyaan lagi Mas tadi masih. Nah ini yang Nanik Mutiani. Mohon pencerahan surat pernyataan keaslian dokumen itu setelah daftar atau sebelum daftar atau kapan mendaftar bisa mendapatkan terima kasih. Ya, ada. Keaslian dokumen. Iya, surat keaslian dokumen kan nanti ada Keaslian. di aplikasi. Iya. Capdin itu di-download kan seperti tadi. Baru diisi, kemudian diupload lagi. Jadi sebelum pendaftaran. Oh sebelum pendaftaran Iya. Pak ya. Termasuk situ ada kewajiban untuk mengupload yang itu surat keaslian. Nah, pokoknya diikutin aja jalurnya Mbak di webnya itu ya untuk pendaftaran di PPDB online itu nanti akan diarahkan di situ Pak ya. Maksudnya tinggal dipilih sesuai apa yang mau didaftar seperti itu. Ada lagi? Nah ini ada lagi. Untuk sertifikat TAFIS apakah harus dengan legalisir Kemenak? Karena sudah ada dari sekolah dan dari lembaga khususnya dia bilang. Jadi untuk sertifikat TAFIS tidak perlu ada verifikasi dari Diknas, cukup dengan sekolah saja. Tetapi ingat di bawah aslinya nanti. Oh, untuk di Dan nanti di sekolah yang Dituju. dituju itu akan diuji, dites. oh, di tes Jus ada berapa. jus berapa seperti itu sesuai sertifikatnya itu ya Pak ya. Jadi sertifikat dan surat keterangan dari kepala sekolah penting. Karena nanti kepala sekolah kan bertanggung jawab bahwa Betul. Benar, sertifikat itu asli. Asli atau tidak? Iya betul. Betul. Jangan sampai nanti sertifikatnya itu dipakai beberapa orang. Iya iya. Nanti diganti namanya. Ya, Diganti. Waduh gawat. Mungkin itu aja Pak ya. Nggih, Bu. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan? Terakhir? Cukup itu aja. Cukup ya. Cukup ya. Yang jelas ya nanti kalau ada apa-apa silakan datang ke sekolah tujuan. Sekolah tujuan untuk Di situ ada contact person. Ada call centernya masing-masing. kalau saya Silakan. kalau tidak jelas atau apa bisa bertanya langsung Pak ya. Berharap PPDB di tahun ini tidak ada kendala.
Iya, betul, betul, betul. Ya, sedangkan bahkan di aplikasi ini ada juknisnya juga. Ada juknis. Di situ juga bisa di-download, bisa dibaca-baca, bisa. Dan kalau ada yang kurang mengerti silakan bertanya. Bertanyanya bisa ke sekolah yang dituju ya, Iya, Pak Sama ya. mungkin Pak Agus yang mungkin perlu dijelaskan kan kita pendaftaran mulai besok tanggal 17 itu sampai tanggal 22. Iya, mulai besok Pak ya sudah mulai Iya, buka ya. besok tanggal 17 sampai tanggal 22. Nah, Untuk gelombang pertama. Iya, untuk hari Sabtu dan Minggu orang daftar kan bisa. Kan online. Iya, orang daftar. Kan Tapi online. nanti verifikasinya di sekolah itu di hari Senin. Jam kerja. Ya, jangan sampai nanti Sabtu daftar dilihat Minggu kok belum ada konfirmasi dari sekolah. betul. Karena memang nanti akan dikonfirmasi di hari Iya. Senin. Tidak ada lembur. Tidak ada Sabtu tetap bisa mendaftar. tetap bisa Sabtu Minggu Diverifikasi. Ya, Sabtu masih Minggu. bisa mendaftar, Online. tapi nanti Seninnya baru diverifikasi. Baru oleh diverifikasi. petugas. Jadi mari kita ulang Pak ya, untuk pendaftaran mulai besok tanggal 17 sampai tanggal 22 Gelombang dan pertama. pengumuman Ya, tanggal 24 untuk gelombang pertama. Untuk gelombang kedua Tanggal 20 mulai tanggal 27 sampai tanggal 30. sampai tanggal 30, pengumuman tanggal 4 4 Juli. Juli. Ya. Nah, untuk gelombang pertama itu jalur afirmasi, perpindahan orang tua, luar daerah, anak guru prestasi tadi, dan prestasi. Ya. Gelombang kedua itu Reguler, zonasi dan reguler untuk reguler SMK. untuk SMK, zonasi untuk SMA. Zonasi untuk SMA. Semoga semua informasi-informasi yang didapat dari narasumber kita pada hari ini itu bisa memberikan masukan, informasi dan manfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih semua bapak-bapak, semoga sehat selalu. Sampai di sini dulu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ya, terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Kayaknya kita pada ngantuk ya Pak ya. Kayaknya pada ngantuk.